Comeback Story Ghost Bear. Oke, jadi hari ini ada cerita tentang apa? Villa di tempat kakekku. Villa di tempat kakek dia. Langsung aja cerita. Langsung aja. Nah, jadi ini kejadiannya ini di villa kakekku, guys. Aku ke sana tuh sama bapakku karena katanya kakekku buat villa di sana. Itu lokasinya tuh di Buduk. Sore ini kejadiannya. Sore aku berangkat dari rumah jam 4 sore. Nah, habis itu nyampenya itu jam setengah 5-an, guys. Setengah 5 sore. 30 menit ya. 30 menit lah nyampe di Buduk. Itu aku jalannya ke sana tuh ke sawah-sawah. Sawah-sawah. Ke villanya. Nah, ke villanya. Itu jalan-jalan tapi posisi villa kakekku tuh ini sawah. Ini villa kakekku di bawah. Dari bawahnya tuh ada sungai. Sungai ini banyak ada bambu-bambu tuh loh. Oh, pohon bambu. Nah, bambu. Nah, untuk jalannya ke sana untuk jalan itu agak turunan dia, tajam banget. Tajam kayak gini dia jalannya posisi. Berarti villa di bawah, gininya di atas. Iya, sawahnya. Dan terus itu kan masih dalam tahap apa namanya? Kayak proses buatnya di sana tuh loh masih berapa? Proses pembuatan villa. Pembuatan villanya. Nah, di situ tuh aku sampai turun tuh udah jelek sekali firasat di sana, guys. Karena aku baru nyampe karena di sana tuh baru turun aja kayak udah ada orang gitu loh. Ya nggak kelihatan. Iya, karena aku ngerasa gitu. kali, wih bener-bener nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Aku udah bilang sama bapakku, kok nggak nyaman ya di sini ya, dibilangin dah. Karena itu perpaduan apalagi sungai, bis itu ada pohon bambu, otomatis kan pohon bambu kan banyak tuh. Biasanya kita mempercayai kalau pohon bambu tuh ada. Ada, apalagi pinggir sungai. Kan kebanyakan tuh kalau kalian nonton apalagi di IG itu kan ada kejadian dulu tuh yang di mana tuh hilang orang diambil ke sungai, dipakai gong biasanya. Itu biasanya wong samar. Dan itu makanya aku takut yang kejadian. Nah, aku takut dah kalau kayak gitu tuh loh, apalagi dekat pohon-pohon bambu. Nah, jadinya itu tuh aku mau masuk villa tuh udah nggak enak, guys. Benar-benar pengapnya minta ampun. Baru mau masuk villa. Baru masuk villa itu pengap banget. Aku baru masuk udah nggak kuat kan. Otomatis bapakku. Padahal nggak kenapa ya. Padahal nggak kenapa. Padahal biasa aja. Sore. Dan situ suruh udah mau jam setengah 6-an karena lama tuh ngecek aja. Nah, bapakku bilang, ayo pulang yuk, udah nggak enak deh gitu. Dibilang, ya udah langsung balik. Dan habis itu dapat adikku terakhir ke sini tuh katanya ada ya saru gitu tuh loh, orang lewat gitu tuh di villa karena dapat diam tuh kan ada orang lewat itu. Tapi ngelihat nggak? Enggak, dia cuma ngasih katanya. Habis itu katanya ada pohon jepun nggak bisa ditebang katanya di sana karena ada yang nunggu di sana, guys. Dan itu di dalam lagi posisinya. Apanya? Pohonnya itu katanya nggak boleh ditebang, nggak tahu sekarang gimana. Jadi itu pohonnya ditebang atau enggak tahu terus diapain lah, itu nggak ngerti dah tuh. Ya lumayan tuh. Wih, serem banget tuh kalau kalian bisa lihat tuh villa kakekku misalnya kalau ada indigo tuh kalau ada orang indigo tuh pasti nggak bakal masuk tuh loh, apalagi tuh banyak kali disambut tuh. Misalnya baru masuk tuh udah nggak nyaman kali tuh loh. Terus udah jelek kali tuh villanya. Dan itu juga adikku juga pernah ke villa kakak dari misanku, dia punya villa juga, itu lokasinya tuh di Kolibul. Nah, Kolibul tuh mau ke jalannya ke Pantai Brawe. Nah, habis itu dia dapat cerita sama aku, katanya waktu pas di sana tuh dia kumpul sama kakak-kakak misanku, cewek-cewek semuanya. Nah, adikku dapat lihat katanya ada orang lewat gitu. Itu Dia nggak tahu, adikku bilang lewat gitu aja dua kali. Habis itu adikku pernah di kamar mandi itu ada ketemu kelajengking lagi satu. Lagi? Yang kemarin ini villa lain. Ya, villa lain, ini kan villa kakak misanku. Tapi kelajengking bener hewan apa? Ya, dia ngomong gitu sama aku. Didiamin sama adikku kan nggak tahu tuh itu hewannya masuk. Tapi kalau dipikir-pikir kok bisa kelajengking masuk tuh loh di kamar, gimana kan? Tapi sih isi batu-batu kan biasanya kelajengking kan suka ke batu-batuan tuh loh. Tapi kan aneh kali ya. Aneh ya. Kok ada kelajengking di
di kamar mandi. Ini kalau lama dari tempatin itu masih kondisinya masih baru tuh loh. Itu dia cerita sama aku, dia ngomong cerita sama aku kayak gitu udah 2 kali itu. Tapi dia ngomong sama keluarga dari kakak misanku, dibilang udah ketemu sama cewek, katanya dibilang gitu. Dia bisa ngeliat emang benar, memang ada, cuma nggak dikasih tahu aja. Tapi kalau aku ngeliat tuh mungkin pulang, tapi jalannya ke sana tuh nggak ada lampu guys, sawah los kiri kanan Kalau tuh. malam ya gelap berarti. Pernah aku pulangku dari sana tuh benar-benar nggak enak banget, tapi aku nalpot bawa motor besar kan, nalpotnya kan berisik gitu, nggak ngaruh ke sana. Ini kan aman-aman aja kayak gitu guys. Ini dia punya cerita lagi nih guys dari villa teman. Villa pernah guys, tapi ini cuman nggak kelihatan sih, cuman ini kejadian juga mengejutkan juga. Villa nyewa di sama teman aku. Teman di rumah? Ya. Jadi tapi itu nggak tahu ya, kita ambil positifnya kayaknya itu villanya itu ada isi juga pohon-pohon bambu di sebelah samping. Itu pohon bambu tuh beda dari villa, kayak itu udah apa namanya, tebel itu ya. Tebel tuh kayak apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya? Tebel tuh kayak kita punya kebun. Kebun tapi itu pohon bambu. Bambu terus sih. kayak gitu. Nah di sana baru kita masuk, memang udah kita semua ngeliatnya tuh pohon bambunya. Aduh, lumayan serem. Nah di villa itu ada anjing. Anjing itu benar-benar anjing itu benar-benar baik banget. Nggak tahu kenapa biasanya kalau anjing kita baru ke sana sama Digonggong. sekali belum pernah ke sana digonggong. Ini nggak, dia malah manut banget. Ini kayak penghuni sini gitu teman. Ya penghuni sini. Nah kita kasih makan segala macam. Nah malam-malam posisi hujan, kita lagi di luar sama teman-teman. Kita nyariin anjing itu di mana dia mau tak masukin. Anjing itu di dalam, langsung nyang. Aku nggak tahu lah tuh kayak gimana terus. Tiba-tiba kita nyari semua anjingnya warna hitam guys. Kita cari anjingnya, siapa yang namanya lupa kok. Dicari, setelah dicari ternyata dia tidur di kasur dengan selimut. Tidur Seperti gaya manusia. tidurnya gimana dia? Tidur balik gini, kaki gini, tapi dia berselimut full. Itu benar-benar. Gimana tuh anjing dengan keadaan selimut? Dan itu rapi dia selimutnya? Rapi selimutnya. Aku bingungnya gimana cara dia nyelimutin, maksudnya dia ngambil kan nggak bisa. Tapi dia rapi. Baru itu dia tidur sana. Cuman kita masih positif kan, emang. Tapi kejadiannya aneh. Mungkin kalian yang merasa aneh bisa komen di bawah. Tuh udah, akhirnya kita diamin aja. Habis itu kita panggil oleh dia lagi, tapi diam. Habis itu karena hujan-hujan mungkin dingin nggak tahu. Nah setelah itu ada kejadian, tiba-tiba temanku ke toilet kalau nggak salah, kekunci, nggak bisa kebuka. Nggak, dia kunci dari dalam nggak? Kunci dari dalam itu dah, dia kuncinya itu kunci lama yang ada tombol yang bulat tuh, ada tombol. Udah keluar tombol digituin nggak bisa juga, tapi itu nggak tahu ya. Nggak, dia dalam itu kan bisa dia kunci dari dalam kan itu bisa. Dia buka udah keluar gitunya yang tombol, tapi nggak bisa kebuka. Itu nggak tahu kerusakan pintu atau apa, cuman itu tolong. Cuma aneh gitu dia. Kita panik, tolong, udah panik kali. Akhirnya baru diginiin, dipaksa akhirnya bisa. Itu benar-benar lumayan ya, cukup takut juga jadinya. Setiap ke toilet nggak berani ngunci pintu, dan kita tidurnya nggak ada berani nutup pintu karena ada kejadian aneh kayak gitu. Kita tidur semua buka pintu guys, tidur buka pintu semuanya, buka pintu. Dan temanku tidur ada di dekat ya anggap view-nya tuh mungkin pohon bambunya tuh view-nya. Dia aja nggak bisa tidur, takut dia. Kok kayaknya ada. Akhirnya di ruang tamu tidur Semuanya? Temanku itu aja. Aku Dia berani gitu deh? Nggak sendiri, berdua apa bertiga di ruang tamu, sisanya di kamar gitu, tapi dengan posisi kebuka gitu. Kapan kejadian itu? Malam. Nah maksudnya tahun lalu berarti kan? Ya tahun lalu. Ini tahun lalu. 2020 ini bulan apa ini, waktu corona ini dah. Itu benar-benar emang ngerasa ada, cuman untungnya nggak ganggu karena kita baru pertama tuh udah nyadar, kita aturin, kita mau makan kita aturin, pokoknya untuk ini semua. Kejadian lumayan, tapi villanya memang nggak serem sih.
Dan juga nggak ada yang berani tidur di atas. Itu 2 lantai itu 3 lantai. Oh. Baru naik ke tangga itu benar-benar serem. Wah, itu tahu nggak, kayak villanya itu villa gimana, kayak rumah lama rantainya, cuman semi villa. Itu benar-benar naik, baru aduh kok kayak nih, langsung ini siapa mau tidur di atas, nggak ada berani. Ini di bawah tidur di bawah kita semua. Yang ada kamar di bawah kita tidur di bawah, yang di atas nggak ada. Pertamanya ada dua orang temanku tidur di atas. Itu dia tidur, itu mungkin memang kasurnya ya, dia tidur tuh langsung hancur kasurnya. Oh, jebol mungkin lah. Dilompat tung, buak langsung. Iya, Aku waktu tidur jam 3 malam tidur, buak gitu. Ih, kenapa? Akhirnya tidur di bawah semua. Itu karena kayunya nggak tuh? Ya, kayunya isi. kayaknya positif kan kayunya. Itu juga langsung tidur di bawah akhirnya, dan Serem juga ya, kalau dipikir-pikir ya, aduh. benar-benar serem juga dari kejadian anjingnya itu sih memang. Tapi memang itu ada agak-agak warna itu coklat gitu juga sih, coklat. Apa tuh? Catnya tuh coklat, kayu coklat, rumah lama. Benar-benar aku udah. Tapi karena beramai kan merasa Ya, aman. Ini kan enggak negatif itu kan enggak ada, cuma positifnya aja. ambil positifnya lah. Ini video ini bukan untuk menakut-nakuti, Tapi cuma pengalaman kita. Untuk story, video-video semoga sebelumnya juga itu bukan ngarang semua itu guys. Jadi itu pengalaman kita pribadi ya, bukan kita rekayasa aku bikin kita cerita ngarang-ngarang tuh enggak ya. Itu kan ntar kena tahu-taunya kan beneran tuh tiba-tiba depan mata tuh, tapi enggak, kita ini pengalaman kita pribadi nih guys. Jadi kalau teman-teman semua Pirosis, wah ini bohong atau gimana nih, bukan guys, ini pengalamannya kita nih, nyata yang kita alami itu loh, nggak, bukan rekayasa apa settingan. Kalau kalian ada cerita bisa komen atau nggak DM di Ya, Instagramku, boleh komen aja boleh. Ntar kalian Nanti ceritain bisa aja. Kita bacain. Kita bacain. Kalau bagus, menarik, kita bakal bacain. Kita butuh komen. Tapi ini pengalaman pribadi, bukan settingan nih guys. Kalian ya, kalau Ya. bisa kalian komen. Ntar kita baca kok pasti. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai